Halo guys, kembali lagi ke channel aku. Dan buat kali ini aku bakalan bikin buat kalian yaitu tutorial mengenai alis. Nah, sebenarnya sebelumnya tuh aku pernah bikin tutorial alis juga gitu, tapi mungkin kalian nggak notice kali ya, karena aku sadar aku bikinnya kurang detail dan kurang niat. Jadi aku bikin ya ala kadarnya tanpa ada penjelasannya yang detail sampai kalian bisa mengerti. Nah, sebenarnya aku bikin ini karena banyak banget yang request, terutama teman-teman aku sendiri. Jadi setiap ketemu gitu, teman-teman aku pasti bilang, please dong bikin tutorial tentang alis, please dong bikin tutorial tentang alis, gitu-gitu. Nah, dan akhirnya aku decided untuk bikin tutorial ini lagi buat ngebantu kalian, buat jadi guide kalian buat dalam membentuk alis yang proper. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Sebelum kita mulai, kita akan singkirin dulu karena poni aku yang udah panjang banget kayak gini. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu sama kalian itu sebenarnya tuh alis punya banyak banget macam alatnya dan banyak macam brushnya, banyak macam untuk bentuk alis itu. Nah, yang pertama yaitu kita punya yang namanya pensil alis. Banyak kalian yang pakai ini Viva Eyebrow. Nah, pensil alis kayak gini ini yang banyak macamnya, yang ini sering banget dipakai di mana-mana. Aku tahu teman aku sendiri tuh banyak banget pakai ini di mana-mana. Nah, yang kedua yaitu kalau kalian penggemar makeup Korea, kalian pasti tahu ini. Ini semacam pensil juga, tapi ini dia kayak bentuknya gini. Nah, yang di sini tuh bagian yang buat gambar alis. Yang satunya lagi, ini enak banget sih, ini praktis banget beneran. Punya aku nih dari Face Shop. Yang ini dia spoolie. Nah, praktis banget, enak banget dipakai, bisa langsung di spoolie. Jadi kalau misalnya kalian mau travel. Nah, lanjut yang ini juga lagi kekinian banget ya istilahnya tuh, yaitu dari Anastasia Beverly Hills. Punya aku yang shade-nya auburn, ini yang di brow pomade. Anastasia Beverly itu kan punya ada di brow pomade, ada brow wish, ada macam-macam kan ya. Dia ada yang powdery juga, tuh juga dia punya. Tapi di sini aku bakalan kasih contoh ke kalian kalau pakai gel ini. Next yaitu kalian bisa pakai yang namanya eyeshadow. Nah, di sini sebenarnya eyeshadownya terserah sih mau merek apa. Yang penting itu warnanya, biasanya aku selalu pakai tuh antara ini. Kalau nggak yang ini, yang ini. Karena warnanya kan kita Asian ya, Asian people gitu. Jadi pasti kurang lebih tuh kalau nggak coklat tua, hitam gitu kan warna apa bulu alisnya. Jadi nggak yang terlalu kelihatan beda. Kecuali, nah kalau misalnya kalian pengen modelan-modelan Korea gitu yang warna kalian kan juga misalnya diwarnain blondie atau mungkin diwarnain apa yang macam-macam gitu. Kalian bisa punya yang namanya maskara alis. Nah, ini aku dari Maybelline. Ini aku beli waktu aku sempat semir rambut aku jadi warna ngejreng coklat gak jelas gitu. Nah, ini sebenarnya buat ngeratain warna alisnya aja, jadi biar nggak timpang sama warna yang aku mau bikin itu. Nah, selanjutnya adanya namanya waxing. Jadi misalnya bulu alis kita tuh beberapa tuh kan ada tipe tuh yang naik, yang kanan naik. Ini kalau nggak fokus ya. Ya, yang kanan naik, yang kiri turun gitu. Nah, ini dibutuhin yang kayak gini nih. Kelihatan gak sih? Keren banget. Jadi ini kan cair gini, kayak kutek gini. Kayak kutek gini kan. Agak mengering gitu sih hasilnya gitu, karena kan dia wax gitu ya. Nah, buat brushnya yang pertama, oh lupa, ada satu lagi. Aku suka banget sama ini Makeup Forever. Dia modelnya liquid. Jadi di dalam tasnya itu di packnya udah ada kayak gini. Ini dia tuh waterproof. Warnanya 20. Nomor 2, 20 gitu. Nah. Terus ada ini yang buat pengaplikasiannya, aplikatornya. Sama satu lagi kita dapat spoolie kayak gini. Spoolie kecil gitu. Ini juga enak banget dipakai. Nah, terus buat toolsnya, brushnya gitu, yang harus kita punya itu adalah ya tadi yang ada di Makeup Forever itu. Makanya tuh udah
go to juga ya, bisa dibawa kemana-mana juga, waterproof juga kan, oke banget. Nah, yang harus kita punya itu adalah spoolie. Ini penting banget. Sebagainya, kalau misalnya kita tuh butuh banget yang namanya spoolie. Karena ini tuh buat ngeblend, satu buat ngeblend. Terus ini juga kadang tuh bisa jadi penyelamat banget gitu. Misalnya kita salah gambar gitu kan, agak ke atas dikit atau gimana. Ini bisa banget ngebantuin tuh buat kayak ngeblur terus jadi hilang gitu. Ya some case aja sih, nggak selalu juga gitu. Nah, terus yang kedua tuh ini sikat kayak gini, nggak tahu namanya apa, sikat kayak gini. Ini juga penting menurut aku. Fungsinya sama kayak spoolie, hampir sama sih. Cuman dia nggak tahu sih kayak ngeblur gitu aja, jadi makanya gini. Enak banget, aku jujur aku suka banget gitu. Jadi selain spoolie aku juga pakai ini berfungsi banget. Nah, terus kita juga perlu namanya yang tadi kan kita kalau mau ngaplikasiin Anastasia ini, kita perlu yang angle brush kayak gini. Karena ini kan precision banget ya, jadi kalau gambar tuh bisa langsung yang kayak kelihatan jelas gitu, nggak usah pusing-pusing gitu. Nah, terus kalau buat fill in eyeshadow, aku prefer kalian pakai kuas kayak gini buat fill innya. Nah, tapi kalau kalian mau kayak ngebentuknya gitu, kalian bisa pakai angle brush yang tipis banget kayak gini. Kelihatan nggak? Ya, bisa kayak gini. Atau ini bisa nge-fill in sekalian nge-define alis kalian. Jadi kayak gini. Nah, agak tebel gini. Kelihatan kan? Ini bagus, cocok banget juga. So, that's all buat tools. Lupa satu lagi. Selalu lupa satu. Ini juga diperluin banget ya kalau kalian mau ngebentuk alis kalian. Selain pencukur alis, kalian pasti udah tahu bentuknya kayak apa. Jadi aku nggak usah nunjukin lagi. Nah, terus ini juga yang paling penting. Tweezer. Jujur, aku sekarang udah gak pernah ngerok alis aku. That's why aku lupa untuk nunjukin ke kalian. Karena aku lebih suka ngecabut bulu alis aku. Karena akan jauh lebih tahan lama ya rapinya. Dan entahlah, untung sih kulit aku nggak yang sampai jadi begitu dicabut merah tuh sampai seminggu merah gitu. Aduh, aku bersyukur banget nggak kayak gitu sih. Jadi tipikalnya cuman dicabut ya merah sebentar terus merahnya hilang gitu. Dan that's why aku suka banget langsung pakai tweezer. Nah, terus juga yang diperluin adalah gunting kayak gini. Karena ini yang ngebantu bulu alis kalian yang sering nyolot ke kanan, ke kiri, kemana yang nggak bisa diatur, kalian perlu pakai ini. Aku nanti akan ajarin kalian gimana cara-cara detailnya untuk dari awal, dari nol ngebentuk alis kalian. Tapi maaf banget ya, ini alis aku kemarin barusan aku bentuk, jadi aku bisanya cuman kasih kayak bayangan aja ke kalian gimana caranya supaya kalian bisa ngikutin. Tapi step-stepnya sama kayak aku ngelakuin biasa-biasa dalam sehari-hari. Oke? Kalau gitu, let's swim into the tutorial.